Saya sama sebelumnya berasal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Yang mana di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan terkait tadi Bagas kan udah menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak dari 0 sampai 12 tahun masa remaja genital. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yaitu masa remaja, yang mana pada umumnya remaja itu sekitar umur 12 sampai 18 tahun. Nah, di masa ini banyak perubahan yang terjadi pada anak, baik perubahan secara fisik, secara sosial, secara emosi, dan lain sebagainya. Nah, pada masa ini juga kita bahas perubahan yang terjadi pada anak terlebih dahulu, yang mana dari masa anak-anak menuju dewasa itu banyak perubahan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Yang pertama itu ada perubahan fisik, yang mana itu bisa terlihat gitu oleh sama orang dewasa atau oleh orang tua. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti pertumbuhannya melesat gitu, seperti tinggi badannya jadi lebih tinggi gitu, cepat, terus organ reproduksinya berkembang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terlihat oleh orang-orang dewasa di sekitarnya ataupun orang tua. Lalu ada perubahan emosi, nah yang dimana ini juga terlihat dan sering terjadi pada remaja-remaja di dunia gitu ya, terusnya yang mana remaja pada masa transisi ini seringkali mudah marah ya ibu-ibu, mudah gak mau diajak bicara, susah dikasih tahu, dinasehatin gitu ya, susah didengerin gitu ya, udah dikasih tahu ini bla 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 tapi nggak dilakuin. Nah, itu perubahan yang terjadi emosi anak pada usia remaja gitu. Lalu perubahan sosial, yang mana lingkungannya udah mulai misal asalnya gaulnya sama si ini, sekarang beda lagi sama ini sama itu, siap ini jadi dipapai gitu lingkungannya. Lalu ada perubahan kognitif. Nah, perubahan kognitif itu perubahan yang mana remaja-remaja atau anak-anak yang mengalami masa transisi ini sudah mulai bisa berpikir kritis, yang mana misal kedua orang tua memberi aturan kepada remaja-remajanya, kamu nggak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Nah, nanti si anaknya bakal bertanya, emang kenapa gitu nggak boleh pulang lebih dari jam 9 malam, apa masalahnya? Nah, itu perubahan yang dialami oleh anak-anak yang mengalami masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Nah, bagaimana sih kita menghadapi sebagai orang tua gitu, menghadapi perubahan-perubahan yang dialami oleh anak di dalam masa transisi ini, agar si anak bisa berkembang dengan penuh tanggung jawab dan rasa percaya diri gitu. Jadi kita sebagai orang tua nggak perlu jangan menghakimi gitu. Nah, ada 5 solusi cerdas menghadapi fase transisi remaja. Ada 5. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Nah, kita sebagai orang dewasa atau orang tua dan ibu-ibu juga kemudian udah pasti pernah ya punya anak-anak remaja gitu. Kita ciptakan komunikasi yang terbuka. Jadi kita dengarkan dulu anak-anak kita bercerita, ngobrol, jangan dulu dipotong, dijudge, dihakimi, kamu mana gitu lah. Misal si anaknya cerita, ibu saya dapat nilai ulangan kecil, nggak lebih dari KKM. Nah, kita dengerin dulu sampai tuntas kenapa penyebabnya, apa yang menyebabkan dia
bisa dapat nilai segitu, jangan dulu dipotong. Ada kamu mah tara belajar, tara disuruh belajar, tara mau kalah main game wae, kalah main wae gitu. Nah, kita ciptakan komunikasi terbuka, kita dengarkan dulu, baru kita pahami apa yang dialami oleh anak-anak tersebut. Lalu yang kedua, menjadi pendamping bukan pengendali. Nah, kita sebagai anak-anak remaja itu butuh pendamping, butuh arahan dari orang-orang yang dewasa. Kita dampingi aja. Setelah kita tadi komunikasi terbuka, secara terbuka, setelah kita mendengarkan, kita beri arahan. So, kamu maunya apa? Kamu kalau ambil misal sekolah di situ, kamu bisa berkembang nggak? Kamu bisa punya teman banyak nggak, atau yang lain sebagainya. Jadi jangan kamu harus kesini ya, sekolahnya di sekolah ini, kamu harus ambil jurusan ini, bla 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 gitu. Jadi kita dampingi aja apa yang dialami oleh remaja tersebut. Lalu yang ketiga ada pahami dunia remaja. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa juga, kita perlu masuk ke dunia remaja tersebut. Kita harus kenali apa sih yang dialami di masa remaja tersebut. Jadi misal di dunia remaja sering main game gitu ya, kita kenali dia tuh main game apa sih, kita cari tahu. Misal Mobile Legend sekarang kan banyak kayak ibu anak-anak kita main sampai malam gitu, kita cari tahu apa sih game Mobile Legend teh. Kita cari tahu, terus pergaulannya, main sama siapa kita cari tahu. Misal main sama lingkungan Karang Taruna, kita cari tahu bener apa enggak, terus kita cari tahu ngapain aja kegiatannya dan lain sebagainya. Terus media sosial, kita juga perlu tahu dia main media sosial apa aja, misal Instagram, TikTok. Di dalam konten media sosialnya dia lihat apa aja gitu, kita perlu tahu. Jadi setelah kita masuk ke dalam dunia remaja itu, jadi kita tahu apa yang dialami oleh remaja. Jadi setelah tahu itu, jadi kita paham, oh ternyata remaja teh mengalami tantangan misal dalam media sosial teh begini. Jadi kita tahu solusi terbaik untuk membantu mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka. Nah, selanjutnya yaitu berikan teladan yang baik. Nah, ini mah udah pasti ya gitu ya, sebagai orang tua kita harus mencontohkan pribadi yang baik kepada seorang anak gitu. Jangan kita teh sebagai orang tua misal kamu jangan main HP wae, udah lama main HP teh, tapi kitanya terus saya main HP sama aja gitu. Nanti kan pasti si anak kembaliin ibu ge atau bapak ge dari tadi main HP wae gitu. Sama aja tuh, sama kayak kita aja kongkoh ngasih tahu bla bla gitu lah. Nah, jadi kita harus contohin dulu. Misal sok boleh main HP, tapi ada tahu waktu gitu. Misal kalau ada azan, misal sok berhenti dulu, kita tunaikan ibadah dulu, baru lanjut main HP lagi. Kalau ada waktu belajar, misal waktu belajarnya malam, sok setelah isya misal kita simpen dulu HP-nya, kita belajar bareng atau ngobrol bareng bersama keluarga gitu. Nah, dan yang terakhir, dukung potensi remaja. Yang dimaksudkan dari poin terakhir ini teh, setelah kita mengetahui apa yang dialami oleh remaja tersebut, kita cari tahu apa sih, misal si anak teh punya potensi dalam sepak bola, kita dukung gitu. Misal si anaknya, ibu saya pengen sekolah SSB, oh iya sok boleh, kita usahakan yang terbaik dulu buat anak. Sok boleh mau SSB di mana, kita cari beasiswa buat sekolah sepak bola bla 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 segitu. Nah, atau dalam dunia game kan sekarang mah ya ibu-ibu, game teh ternyata bukan cuma buat main game doang, ternyata bisa menghasilkan gitu kan. Sekarang mah ada
e-sport gitu ya, yang mana itu teh bisa diperlombakan, bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah misal si anak teh ada potensi dalam dunia game, kita dukung, kita arahkan, sok kita dukung dan lain sebagainya. Ya meskipun dalam prakteknya ibu-ibu juga sudah pasti mengalami, pasti sulit ya ibu ngasih tahu ke remaja-remaja atau kepada anak-anaknya, yang mana remaja-remaja itu biasanya kan sulit untuk mendengarkan, sulit dikasih tahu udah dikasih tahu udah dikasih tahu jangan malah dilakuin gitu ya. Jadi kita kalau sudah kayak gitu mah kita sok contohin yang terbaik, tampilin sisi positif dari orang tua bahwa yang bener teh kayak gini, begitu ibu. Sekarang mah gimana lingkungannya? Iya betul. Nah itu teh faktor Orang yang tua paling. kasih saran gini dia ngasih nasihat tapi lingkungannya beda lagi. Nah betul. Malah suka ngikutin lingkungan. Nah betul itu ibu. Faktor itu teh faktor yang tadi udah disebutin juga ya sama Abagas, bahwa faktor lingkungan teh sangat berpengaruh bagi usia remaja gitu. Jadi kita teh sebagai orang dewasa atau orang tua harus mengawasi mereka teh bergaul sama siapa. Meskipun kita udah ngasih tahu bla 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 tapi lingkungannya misal buruk, bakal susah gitu, bakal terbawa mereka tadi. Jadi kita harus pantau lah istilahnya mah, mereka bergaul sama siapa. Kalau misal emang ketahuan bergaul sama yang konten kurang baik, kita kasih tahu pelan-pelan bahwa itu teh nggak benar bla 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 lah gitu. Mungkin dari saya mah segitu. Mungkin ada pertanyaan atau dilanjut aja? Mungkin di akhir aja lah ya, kalau misalnya ada mau diskusi mah kita ya, lanjut aja. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.